Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Ibu Dr. Anda Hajah Rilia Iriani MSI, dan Ibu Dr. Anda Hajah Leni MSI, serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Video kali ini akan membahas tentang proses buatan puluk dan kertas dengan menggunakan proses soda dari Pendidikan Kimia A2 2019. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Diah Intan Pratiwi, saya sendiri Hayatul Saadah, Muhammad Hasan Amin, dan Nur Aulia. Pokok pembahasan video ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu ada pengertian puluk, tahapan proses pembuatan puluk, pengertian prosoda, penerapan atau prosedur buatan proses, dan kelebihan dan kekurangan. Langsung saja memasuki materi yang pertama, yaitu tentang pengertian puluk. Apa sih itu puluk? Puluk merupakan bahan berupa serat berwarna kecoklatan yang diperoleh melalui proses penyisihan lignin dari biomasa. Puluk digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan kertas. Puluk adalah hasil dari serat-serat selulosa dari kayu atau non-kayu yang diproses dengan cara melarutkan lignin semaksimal mungkin. Puluk merupakan bahan setengah jadi. Apabila diolah lebih lanjut akan menghasilkan kertas, serat rayon, dan lain-lain. Bahan baku utama untuk pembuatan puluk ini adalah selulosa. Selulosa dapat diperoleh dari tumbuhan-tumbuhan besar. Unsur utama tumbuhan ada 3, yaitu selulosa 45,80%, pentosa 25,90%, dan lignin 22,60%. Baik, mengenai penjelasan yang berikutnya yaitu tahapan proses dari pembuatan puluk itu sendiri. Adapun tahapan dari proses pembuatan puluk atau puluk itu terbagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama yaitu fiber process preparation and handling. Yang kedua yaitu cooking atau pemasakan. Yang ketiga itu ada washing and screening. Yang keempat ada oxygen delignification. Dan yang terakhir yaitu bleaching atau pemutihan. Baik, selanjutnya pengertian dari proses soda. Proses pulping soda itu merupakan salah satu proses pembuatan pulp dengan menggunakan metode kimia. Pada proses pulping soda umumnya menggunakan NaOH sebagai bahan pada larutan pemasaknya. Larutan NaOH sendiri itu berfungsi sebagai pemutus ikatan antar serat sehingga dapat mempercepat terbentuknya pulp. Cara ini baik digunakan membuat pulp dengan bahan dasar yang mempunyai serat pendek. Bahan dasar yang biasa digunakan itu adalah golongan bahan lunak seperti rumput-rumputan, ampas tebu, dan lain-lain. Zat kimia yang digunakan pada proses ini itu sekitar 6-7% NaOH, dan proses yang terjadi adalah hidrolisis lignin dengan asam dan alkohol. Nah, pada proses ini, sistem pemasakan itu menggunakan senyawa alkali, yaitu natrium hidroksida sebagai larutan pemasaknya, dengan kolom bertekanan tinggi, dengan perbandingan 6:1 dari jumlah kayu yang akan digunakan. Baiklah, akan saya lanjutkan untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu yang keempat, penerapan atau prosedur pembuatan pulp dari proses soda. Nah, untuk proses pertama itu ada proses preparation. Baiklah, untuk yang pertama itu ada preparasi alat. Yang pertama itu memasukkan cawan penguapan kosong ke dalam oven selama 10 menit pada suhu 105 derajat Celcius. Setelah itu, keringkan di dalam desikator. Nah, pengeringan ini dilakukan selama 5 menit. Nah, setelah itu timbang sampel ampas debu yang sudah dihaluskan dengan blender sebanyak 15 gram dengan neraca analitik. Nah, kalau sudah, kita akan buat larutan NaOH2n sebanyak 400 ml, di mana di sini kita memerlukan untuk masanya itu 32 gram NaOH. Nah, kita buat dulu NaOH-nya itu kita larutkan dengan menambahkan aquades sebanyak 400 ml.
Nah, setelah itu kita akan mengecek pH dari larutan NaOH yang sudah kita buat dan mencatatnya. Di sini dapat kita lihat ya bahwa pH dari NaOH itu 14 atau bisa disebut dengan basa kuat. Untuk proses kedua itu ada cooking atau pemasakan. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan memasukkan ampas tebu ke dalam Erlenmeyer, lalu kita akan menuangkan NaOH yang sudah kita buat tadi, yaitu NaOH 2N ke dalam Erlenmeyernya secara perlahan-lahan. Nah, setelah itu kita akan mengaduk dengan batang pengaduk dan dipanaskan di atas hot plate dengan suhu yang tinggi. Namun setelah mendidih, suhunya akan diturunkan hingga 100 derajat saja. Setelah mendidih, dinginkan sampel hingga suhu kamar. Namun untuk menghemat waktu bisa dialiri Erlenmeyer tersebut dengan air. Untuk proses ketiga itu ada washing dan screening. Selanjutnya itu saring larutan di Erlenmeyer dengan kain. Untuk proses yang keempat itu ada oksigen delignification. Kemudian bilas dengan Aquades hingga air bilasan tersebut berwarna bening. Adapun untuk serat yang telah terdelignifikasi selanjutnya akan dijemur untuk dikeringkan. Setelah serat terdelignifikasi kering, untuk proses terakhir itu yang kelima ada bleaching. Dilanjutkan dengan proses bleaching dengan hidrogen peroksida untuk menghasilkan selulosa atau untuk produksi selulosa. Nah, setelah itu untuk serat terdelignifikasi akan ditambahkan dengan H2O2 30%. Untuk perbandingan sendiri yaitu adalah 1:10 antara serat terdelignifikasi dengan hidrogen peroksida tersebut. Setelah itu untuk campuran dari serat dan hidrogen peroksida yang sudah tercampur tersebut akan dipanaskan di atas hot plate. Nah, untuk pemanasan ini dilakukan selama 1 jam pada suhu 90-95 derajat Celcius. Nah, setelah itu akan didapatkan serat selulosa yang berwarna putih. Di sini kita akan membilasnya dengan Aquades. Di sini untuk Aquadesnya kita akan menambahkan sampai dengan pH dari serat selulosa tersebut netral. Setelah itu kita akan menyaring serat selulosa yang sudah kita bilas tadi dengan Aquades sehingga kita akan mendapatkan serat selulosanya dan Aquadesnya akan tersaring. Nah, di sini untuk serat selulosa ini sudah berwarna putih di mana serat selulosa tersebut sudah mengalami proses bleaching sehingga untuk pulp yang dihasilkan tersebut berwarna putih. Nah, dapat dilihat bahwa untuk bubur kertas atau pulp kertas yang telah dihasilkan itu berwarna putih dan untuk pulp ini sudah siap untuk kita lakukan pada proses selanjutnya yaitu adalah proses pembuatan kertas. Baiklah, demikian untuk proses dari pembuatan pulp, proses soda. Di sini untuk hasil proses pembuatan pulp kertas dari proses soda itu dapat dilihat pada gambar. Nah, di sini warna gelap pulp itu kan terutama disebabkan oleh sisa-sisa dari lignin. Nah, ini dihilangkan secara bertahap dalam pemutihan atau tahap pemutihan gitu, sehingga akan dihasilkan pulp yang benar-benar putih seperti di gambar. Selanjutnya itu adalah proses pembuatan kertas. Yang pertama itu adalah pembentukan lembaran. Bubur kertas hasil pencampuran itu akan dibuat lembaran menggunakan cetakan dari kasa 200 mesh dengan ukuran panjang dan lebar itu sesuai dengan ukuran yang akan diinginkan. Tiriskan bubur kertas di atas kasa menggunakan bahan penyerap apabila akan diterapkan motif atau corak tertentu pada permukaan lembaran. Melakukan penirisan sebagian air kira-kira 1 cm di atas kasa, kemudian atur motif sesuai yang diinginkan dan tiriskan air yang tersisa. Selanjutnya adalah pengepresan. Lembar kertas yang diangkat dari kasa masih banyak mengandung air dan harus dikeluarkan. Untuk mengurangi kandungan air tersebut, dilakukan pengepresan dengan alat pres manual sampai air tidak menetes lagi dari lembaran kira-kira sampai kadar air 40%. Selanjutnya adalah pengeringan. Nah, untuk mendapatkan kertas yang kering, tahap terakhir dilakukan pengeringan dengan cara dijemur ataupun dianginkan. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari proses soda yakni
Pembuatan pulp menggunakan proses soda itu lebih menguntungkan dari segi teknis dan ekonomis karena limbahnya itu tidak begitu berbahaya bagi lingkungan. Limbah dari pembuatan pulp dengan proses soda itu lebih ramah lingkungan karena limbah dari larutan pemasak itu mengandung banyak garam sehingga pada limbah larutan pemasak tersebut itu tidak mengandung belerang. Selain itu, keuntungan lainnya dari proses soda ini adalah mudah mendapatkan kembali bahan kimia hasil pemasakan atau recovery NaOH dari limbah hitam dan bahan baku yang dipakai itu dapat bermacam-macam. Selanjutnya, adapun kekurangan dari proses soda sendiri itu adalah selulosa hasil ukurannya itu lebih pendek dan kurang kuat, juga berwarna coklat. Nah, pada proses soda, pulp yang dihasilkan itu tidak begitu baik, warnanya kurang putih karena ada sisa lignin. Agar dapat digunakan untuk membuat kertas dengan mutu yang baik, maka harus dilakukan penambahan zat pemutih yang terdiri dari senyawa peroksida, klorida, dan hipoklorida. Nah, pada proses soda, delignifikasi yang terjadi itu kurang sempurna karena masih adanya ikatan lignin yang tidak dapat diputuskan sehingga tidak dapat larut dalam limbah hitam. Seperti itu. Baiklah, saya akan melanjutkan kesimpulan. Yang pertama, pulp sering disebut hasil pemisahan serat dari bahan baku berserat, kayu maupun non-kayu melalui berbagai proses pembuatannya, mekanis, semi-kimia, dan kimia. Yang kedua, tahapan dan proses pembuatan pulp terdiri dari 5 tahapan, yaitu Weber furnace, purification and handling, cooking, washing dan screening, oxygen delignification, serta baking. Proses pembuatan pulp soda merupakan salah satu proses pembuatan pulp dengan menggunakan metode kimia. Pada proses pulping soda, umumnya menggunakan NaOH sebagai bahan pada larutan pemasaknya. Yang keempat, pada proses pulp kertas dengan proses soda, melibatkan proses cooking, washing, delignification, dan baking, serta selanjutnya, kelebihan dari pembuatan pulp menggunakan soda lebih menguntungkan dari segi teknis dan ekonomis, karena limbahnya tidak begitu berbahaya bagi lingkungan. Dan kekurangan pada proses soda pulp yang dihasilkan tidak begitu baik warnanya, kurang putih karena ada sisa lignin, dan delignifikasi yang kurang sempurna. Adalah link video dari proses pembuatan pulp dengan menggunakan metode proses soda. Selanjutnya yaitu adalah sesi diskusi. Kenalkan, nama saya Fahimah dari kelompok 1, izin bertanya. Pada tahap proses pemasakan tadi, kalian ada menyebutkan bahwa memanaskan di atas hot plate dengan suhu tinggi terlebih dahulu. Nah, untuk pertanyaannya itu, mengapa harus memakai suhu yang tinggi terlebih dahulu? Dan kenapa tidak memakai suhu yang lebih rendah? Itu saja, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fahimah, kenapa pada proses awal pemasakan itu memakai suhu yang tinggi. Nah, jadi untuk suhu ini kan akan mempengaruhi dari proses pemasakan, apalagi untuk proses pemecahan molekul, di mana di sini kami memakai kan harus suhu yang tinggi nih. Kenapa? Karena untuk makromolekulnya itu agar terurai secara sempurna dan mempercepat proses pemasakan. Nah, jadi untuk alasannya seperti itu, pertama untuk menguraikan makromolekulnya itu membutuhkan suhu yang tinggi sehingga prosesnya itu terurai dengan sempurna dan reaksinya itu akan cepat. Kan ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, salah satunya itu suhu. Makanya dalam proses pemasakan itu tidak memakai suhu yang rendah karena akan lambat terurai, dan juga untuk makromolekulnya akan lebih sedikit terurai apabila dengan suhu yang lebih rendah. Perkenalkan, nama saya Khalidah dari kelompok 2, mohon izin bertanya. Tadi kan kalian sudah menjelaskan tentang waktu pemasakan. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apakah untuk waktu pemasakannya itu ada ketentuannya? Semisal waktu pemasakan yang sebentar sama yang lama, apakah nanti hasilnya itu akan berbeda? Terima kasih. Baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari saudari Halidah, di mana pertanyaannya yaitu untuk lama waktu pemasakan itu apakah ada ketentuan? Misalnya waktu pemasakan yang cukup lama dan yang sebentar, apakah hasilnya akan berbeda nantinya? Langsung saja jawabannya yaitu lamanya waktu pemasakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pulp yang dihasilkan, di mana semakin lama waktu
waktu pemasakan, maka kandungan lignin di dalam pulp tinggi karena lignin yang telah terpisah dari raw pulp dengan berkurangnya konsentrasi NaOH atau natrium hidroksida akan kembali menyatu dengan raw pulp dan sulit untuk memisahkannya lagi. Waktu pemasakan yang cukup lama akan merusak struktur selulosa dan pemanasan di bawah suhu penguraian akan mengakibatkan selulosa dalam bahan baku belum terurai secara sempurna. Dengan kata lain, jika waktu pemasakan yang terlalu sebentar, maka akan mengakibatkan lignin belum terekstrak secara sempurna. Sedangkan jika waktu pemasakan yang terlalu lama, maka akan menghidrolisis selulosa dan mengakibatkan terbentuknya lignin yang baru. Nah, demikian presentasi dari kelompok kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.